Pemirsa IDX Opening Bell kembali, selanjutnya perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati bagaimana kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan Robert Sebastian, Equity Analyst Cipta Dana Sekuritas. Selamat pagi, Mas Robert. Selamat pagi. Baik, Mas Robert, kalau kita lihat pembukaan indeks harga saham gabungan pagi ini dibuka berada di teritori negatif ya, atau berada di zona merah. Bagaimana Anda melihat peluangnya sampai dengan penutupan di hari terakhir perdagangan pada hari ini? Apakah mungkin ini masih akan tetap bertahan di zona merah? Karena kalau kita lihat kan juga pergerakan Wall Street, kemudian juga bursa Eropa kemarin ditutup di zona merah. Ya, kalau saya melihatnya hari ini IHSG akan ditradingkan di rentang 6170 hingga 6290 dan ditutup di zona negatif ya. Kalau kita lihat major index di Amerika juga kemarin terkoreksi dan beberapa cukup dalam ya, seperti Nasdaq, Dow Jones dan juga S&P, dan ini juga mempengaruhi pergerakan indeks di Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, beberapa emiten kemarin juga sudah merilis laporan keuangan seperti Info dan Astra. Kalau kita lihat resultnya memang kurang sesuai yang diharapkan, sehingga ini bisa mempengaruhi investor ya untuk melakukan profit taking terlebih dahulu, dan sehingga menyebabkan IHSG sepertinya masih akan ditutup di zona merah pada hari ini. Oke, Mas Robert, Anda tadi sempat menyinggung soal bagaimana laporan keuangan Astra. Ini kita lihat laba Astra anjlok 26%. Bagaimana kemudian prospeknya untuk tahun ini, Mas? Ya, untuk tahun ini kalau kita lihat prospeknya cukup positif, di mana dari sisi sektor pertambangannya sendiri kita lihat dari segi demand batu bara sudah jelas akan ada peningkatan volume, sehingga cukup bagus ya untuk anak usahanya yaitu United Tractors. Untuk AALI-nya sendiri, kalau kita lihat harga CPO juga sampai hari ini masih mengalami kenaikan, jadi cukup bagus untuk ASP-nya, sehingga margin daripada AALI ini bisa tumbuh di tahun ini. Dan untuk otomotifnya sendiri, kalau kita lihat pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak ya, ini cukup bagus untuk mendongkrak penjualan sektor otomotif di tahun ini. Jadi kalau kita lihat, walaupun memang sekarang Astra sedang berkoreksi, ini merupakan peluang yang cukup bagus ya untuk investor mengoleksi saham Astra ini. Karena kalau kita lihat dari sisi economic recovery, apabila kita mencari company yang secara keseluruhan ingin mencerminkan sektor recovery di Indonesia yang menyeluruh, itu ada pilihannya adalah Astra yang cukup lengkap ya. Dari sisi perkebunan, sisi pertambangan, dan sisi otomotifnya ada semua di dalam satu saham. Jadi kita masih yakin sih untuk Astra sendiri, dengan kita juga memiliki target price di angka. Oke, Mas Robert, terkait dengan aksi profit taking, Mas, kalau Anda sendiri melihat apakah hari ini juga akan diwarnai dengan aksi profit taking dari para investor? Iya, saya melihatnya seperti itu, terutama untuk saham-saham komoditas seperti Antam, Tins, dan juga beberapa saham sektor CPO ya. Kalau kita lihat beberapa hari ini memang harga saham-saham tersebut mengalami kenaikan, dan hari ini kalau kita lihat harga nikel dan harga tin ini ditutup melemah ya. Jadi ini memicu investor untuk melakukan aksi profit taking terlebih dahulu dikarenakan secara ini, sehingga kalau kita lihat ini sangat rawan profit taking ya, terutama untuk Antam dan juga Tins. Kalau kita lihat, terutama pemicunya adalah penurunan harga komoditas saat ini. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Robert sudah bergabung di Opening Bell pagi hari ini. Pemirsa Equity Analyst Cipta Dana Sekuritas Robert Sebastian.